Halo sobat para penggemar film, selamat datang di channel Kamera Action, channel yang membahas seputar film beserta info-info yang menarik dari film tersebut. Pada episode kali ini, admin akan membahas film yang berjudul Backdraft yang diproduksi tahun 1991. Film yang disutradarai Ron Howard ini berkisah tentang tim dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Chicago yang menangani beberapa kejadian kebakaran yang mencurigakan. Penyelidikan oleh polisi mengarah ke sebuah konspirasi yang melibatkan orang penting di kota Chicago. Bagaimana cara polisi menguak misteri kebakaran dan bagaimana akhir kisah film ini? Saksikan video ini sampai selesai. Bagi Anda penggemar film action thriller, film ini cocok untuk Anda. Sudah siap camilan dan minumannya? Oke, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Kamera, action! Film dibuka dengan sebuah adegan kebakaran sebuah bangunan di kota Chicago pada tahun 1971. Kapten Dennis McCaffrey yang sedang bertugas mengajak Brian, salah satu anaknya, untuk ikut menyaksikan bagaimana ayahnya bekerja. Sang anak tampak begitu bangga ketika ayahnya berhasil menyelamatkan seorang anak dari kepungan api. Namun raut kebanggaannya langsung sirna ketika sebuah ledakan pipa gas membuat api semakin besar dan merenggut nyawa ayahnya. "20 tahun kemudian, Brian, sang anak kecil itu, akhirnya mengikuti jejak ayahnya, menjadi seorang pemadam kebakaran. Hari ini dia lulus dari Akademi Pemadam Kebakaran. Banyak yang meragukan keseriusannya menjadi petugas pemadam kebakaran. Salah satunya adalah Willy, bartender sebuah klub di mana para petugas pemadam kebakaran biasa berkumpul. Karena sebelumnya Brian pernah bekerja menjadi sopir truk pengangkut ternak, menjadi sales mobil salju, dan sales peralatan sound system. Tetapi Brian mengatakan bahwa menjadi petugas pemadam kebakaran sudah mendarah daging dalam keluarganya, karena kakaknya, Stephen, sudah terlebih dahulu masuk sebagai petugas pemadam kebakaran. Adegan berpindah ke seseorang yang baru turun dari mobilnya. Ketika dia membuka pintu rumahnya, langsung terjadi ledakan yang menyebabkan kebakaran hebat. Setelah berjibaku beberapa jam, api pun berhasil dipadamkan. Tampak tubuh korban yang hangus menancap di kaca depan mobilnya. Inspektur Donald Rimgil yang datang merasa ada yang tak wajar dengan kondisi korban. Dia pun langsung melakukan pemeriksaan ke dalam rumah yang terbakar tersebut. Terlihat dia mencongkel-congkel beberapa bagian rumah untuk mendapatkan bukti. Suatu hari, Brian terlambat masuk kerja karena mobilnya mogok saat akan berangkat kerja. Sampai di kantor bertepatan dengan truk pemadam kebakaran yang sedang menuju lokasi kebakaran. Brian pun langsung ikut masuk truk tersebut yang dipimpin oleh sang kakak Stephen. Lokasi kebakaran adalah pabrik garmen. Mereka pun segera masuk ke dalam pabrik mencari sumber api. Ketika situasi mulai sulit dikendalikan, Stephen minta bantuan tambahan petugas, tapi dikonfirmasi bahwa tidak ada bantuan petugas. Akhirnya dengan sekuat tenaga, Stephen dan timnya berusaha mati-matian untuk memadamkan api yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Ketika salah seorang terancam nyawanya, mereka harus berbagi tugas antara memadamkan api dengan menyelamatkan nyawa sang rekan kerja. Saat Brian disuruh untuk mengambil selang tambahan, dia mendengar suara orang minta tolong. Dia pun berusaha mencari sumber suara tersebut tanpa sepengetahuan kakaknya. Di tengah kobaran api dan asap yang menyesakkan serta menyakitkan mata, Brian melihat sosok tubuh tergeletak di kolong meja. Brian pun membawanya keluar supaya bisa ditangani tim medis. Namun usahanya justru menjadi bahan tertawaan rekan-rekannya.
karena yang dia selamatkan ternyata hanya sebuah manekin. Padahal saat itu ada seorang wartawan yang meliput kejadian tersebut. Stephen pun marah kepada Brian karena dianggap melalaikan perintah dan meninggalkan tim. Brian pun beralasan bahwa dia mendengar seseorang minta tolong, tapi Stephen tidak mau mendengar alasan Brian. Dalam sebuah acara perpisahan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Chicago, Brian didekati oleh Martin Swisak, seorang pejabat di kantor wali kota, yang kebetulan atasan dari mantan pacarnya, Jennifer. Terkesan oleh dedikasi dan keberanian Brian dalam menyelamatkan korban kebakaran di pabrik garmen, Martin Swisak ingin menawarkan posisi baru kepada Brian, yaitu menjadi pendamping Inspektur Donald Remgill yang sedang menyelidiki kasus kebakaran yang cukup rumit. Namun Brian menolaknya dengan alasan sudah punya pekerjaan. Hari-hari berikutnya, Brian disibukkan dengan latihan, simulasi, dan beraksi sebagai petugas pemadam kebakaran. Dalam sebuah peristiwa kebakaran, Stephen mengajak Brian untuk bergerak lebih dulu karena ada anak kecil masih terperangkap di dalam gedung yang terbakar. Brian mengingatkan Stephen untuk bekerja sebagai tim, yaitu dengan meminta tim selang air masuk lebih dulu. Tetapi Stephen menolak dan memaksa untuk bergerak lebih dulu, karena ada nyawa yang sedang dalam bahaya. Stephen pun berhasil menyelamatkan anak yang terjebak dalam gedung, dan mendapatkan banyak pujian berkat tindakannya. Saat Brian mempertanyakan tindakannya, justru Brian yang disalahkan oleh Stephen. Brian pun merasa kecewa, karena dia merasa selalu salah di mata sang kakak. Akhirnya, Brian pun memutuskan untuk menerima tawaran Martin Swisak menjadi pendamping Inspektur Donald Remgill. Brian pun menemui Inspektur Donald Remgill, namun bukan sambutan hangat yang diterimanya. Donald Remgill sudah tahu keluarga Brian dan ia mengagumi ayahnya. Tetapi dia tidak mau peduli siapa Brian, siapa orang tuanya, atau siapa yang merekomendasikannya. Kalau mau bekerja sama dengannya, harus ikuti aturannya. Sekali melanggar aturan yang dibuatnya, langsung keluar. Remgill pun langsung mengajak Brian untuk mengunjungi penjara, untuk menemui seseorang bernama Ronald Bartel, seorang terdakwa sebuah kasus kebakaran. Hari itu, Ronald Bartel dijadwalkan akan menjalani sidang untuk pembebasan bersyarat. Saat tim penilai bersiap untuk memutuskan membebaskan Ronald Bartel, Donald Remgill melakukan interupsi. Donald membawa boneka yang sudah hangus. Remgill menanyakan kepada Ronald mengenai boneka tersebut. Apakah dia mengingat siapa pemilik boneka tersebut? Apa yang dia lakukan terhadap pemilik boneka tersebut? Dan apa yang dilakukannya terhadap orang tuanya? Ronald Bartel hanya menjawab singkat, bakar semuanya. Remgill pun meminta pembebasan bersyarat terhadap Ronald Bartel supaya ditangguhkan. Di dalam sebuah gedung teater, tampak seorang sedang bersiap membuka pintu sebuah ruangan. Kamera menyorot ada yang mencurigakan dari kolong pintu, namun pria tersebut tidak menyadarinya. Begitu pintu dibuka, tiba-tiba api menyambar. Seperti kasus kebakaran sebelumnya, pria itu pun terpental di antara tumpukan kursi teater. Remgill dan Brian yang datang belakangan langsung melakukan investigasi, mencari sumber api. Dengan teliti, Remgill mengecek tempat-tempat yang menjadi titik asal kebakaran. Adegan berpindah ke rumah sakit. Bersama dokter forensik, Remgill memeriksa kedua mayat yang diakibatkan oleh kebakaran tidak wajar tersebut. Dokter forensik mengatakan tidak ada tanda-tanda yang tidak wajar terkait dengan kematian korban. Tetapi tim forensik justru menemukan bahan kimia yang sudah tidak diproduksi lagi, trictichloride, bahan kimia yang bersifat menghancurkan atau mereka istilahkan memakan logam mangan. Suatu malam, tampak pasukan pemadam kebakaran mendatangi sebuah gedung yang menginformasikan ada kebakaran di lantai 3.
karena alarm di lantai 3 terus berbunyi. Akan tetapi belum terlihat ada api yang menyala, hanya asap yang memenuhi lorong-lorong di lantai 3. Mereka pun berpencar untuk mencari sumber api. Stephen sudah memperingatkan salah satu anak buahnya yang bernama Tim untuk hati-hati sebelum membuka pintu. Namun terlambat, api langsung menyembur keluar begitu Tim mendobrak sebuah pintu dengan kapak. Semburan api langsung membuat Tim terpental dan sekujur tubuhnya terbakar. Stephen dan kru lain berusaha memadamkan api yang membakar tubuh Tim. Tim pun segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa Tim masih bisa diselamatkan karena dia memakai seragam dan masker anti api. Brian yang mengetahui Tim, sahabatnya waktu di akademi, terbaring di rumah sakit, segera pergi mengunjunginya. Di rumah sakit, dia malah adu mulut dan bertengkar dengan kakaknya, Stephen. Brian beranggapan Stephen lah yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kepada Rimkel, Brian pun berjanji akan membantu sepenuh hati supaya misteri kebakaran beruntun ini segera terungkap. Brian ikut termotivasi untuk mengungkap siapa yang menyebabkan sahabatnya Tim ikut jadi korban. Sementara itu, Rimkel mulai menaruh kecurigaan kepada Martin Swisek, anggota Dewan Kota yang menjadi kandidat wali kota Chicago. Karena tanpa disadari, Swisek menyebut nama korban ketiga, padahal nama korban belum diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian. Rimkel dan Brian pun kembali ke gedung di mana Tim dan korban ketiga ditemukan. Di hadapan Brian, Rimkel menunjukkan hasil analisanya tentang terjadinya kebakaran beruntun yang sepertinya mempunyai pola yang sama. Rimkel yakin semua kebakaran beruntun ini adalah kebakaran yang sudah direncanakan. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa motifnya? Sedangkan otak pelakunya, Rimkel menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada Martin Swisek. Hal ini diperkuat oleh penyelidikan yang membuktikan bahwa ketika korban pernah bekerja di perusahaan yang menjalin mitra dengan perusahaan Martin Swisek. Brian pun meminta kepada mantan pacarnya, Jennifer, untuk mencari data-data atau file-file yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Jennifer pun akhirnya memberikan data-data yang diminta Brian. Rimkel dan Brian pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut, yang akhirnya diketahui bahwa data-data tersebut ternyata palsu karena dikerjakan oleh perusahaan fiktif. Kecurigaan Rimkel makin kuat setelah menemukan foto Martin Swisek bersama dengan 3 korban, Seagrave, Cosgrove, dan Holcomb. Mereka berempat membuat laporan keuangan yang merekomendasikan untuk mengurangi anggaran dan memindahkan kantor dinas pemadam kebakaran kota Chicago. Rimkel dan Brian menduga mereka berempat akan menerima komisi yang cukup besar jika kantor dinas pemadam kebakaran ditukar guling menjadi bangunan bisnis. Mereka pun memutuskan akan bertemu langsung dengan Martin Swisek untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sampai di rumah Martin Swisek, mereka mendapati suasana rumah yang mencurigakan. Pintu depan tidak terkunci dan lampu mati. Begitu masuk, Rimkel langsung mencium bau gas. Terlihat pipa gas yang terbuka dan percikan api di salah satu saklar lampu. Saat Brian akan mematikan gas, tiba-tiba dia diserang oleh orang bertopeng. Orang bertopeng itu pun sempat menjerit ketika punggungnya tersengat percikan api dari saklar lampu. Meski dibantu oleh Rimkel, tetapi orang bertopeng tersebut tetap lebih kuat. Dia berhasil menghajar Rimkel dan Brian dan segera melarikan diri. Rimkel pun berusaha sekuat tenaga mengeluarkan Brian dan Martin Swisek yang juga tergeletak tak berdaya, sebelum percikan api di saklar lampu memicu kebakaran besar. Kejadian ini mengakibatkan Rimkel harus dirawat di rumah sakit karena bahunya tertusuk besi pagar. Di rumah sakit, Rimkel terus berpikir memecahkan misteri dari kejadian yang mereka hadapi. Dia pun meminta Brian untuk menemui Ronald Bartel di penjara, sebagai orang yang dianggap sangat memahami tentang sifat dan perilaku api, serta siapa kira-kira otak di belakang kebakaran beruntun ini. Setelah perbincangan yang sedikit membuat emosi, Ronald pun akhirnya memberikan clue atau petunjuk yang berkaitan dengan bahan kimia yang telah menarik perhatian Rimkel,
yaitu trictichloride, dan orang tersebut sangat memahami serta menguasai karakter api. Ketika Ronald bertanya siapa yang sangat paham dengan sifat dan karakter api yang sehari-hari berkecimpung dengan trictichloride, Brian pun langsung nampak terkejut. Brian pun langsung pergi meninggalkan Ronald dan segera menuju rumah perahu kakaknya, di mana banyak terdapat kaleng-kaleng bekas dari kantor dinas pemadam kebakaran. Kaleng-kaleng bekas cairan yang mengandung trictichloride. Setelah basa-basi sebentar dengan kakaknya, Brian pun langsung menuju kantor dinas pemadam kebakaran untuk memeriksa loker milik kakaknya. Saat itulah tanpa sengaja, Brian melihat salah satu rekannya yang bernama Adcock atau biasa dipanggil Axe yang baru selesai mandi. Tampak di bagian punggungnya terdapat luka bakar yang membuat Brian makin bengong. Meski merasa tak percaya, tapi luka di punggung Adcock tersebut membuat Brian yakin bahwa Adcock lah yang pelaku penyerangan terhadap dirinya di rumah Martin Swaysek. Brian pun ketakutan jika kakaknya terlibat dengan persekongkolan ini, tapi Stephen meyakinkan bahwa dia tidak terlibat. Di tengah kesibukan memadamkan kebakaran sebuah gedung, Stephen dan Adcock terlihat saling adu mulut. Stephen menuduh Adcock sebagai dalang peristiwa kebakaran yang sering terjadi belakangan ini dan berusaha untuk menjebaknya. Tapi Adcock membantah. Stephen menuduh Adcock telah melakukan pembunuhan yang sangat keji. Adcock pun akhirnya menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Adcock pun bercerita bahwa sepupunya mengetahui file-file di kantor Martin Swaysek yang isinya tentang rencana Martin Swaysek dan ketiga temannya untuk menutup dan menyingkirkan kantor dinas pemadam kebakaran beserta seluruh personelnya demi kepentingan bisnis. Dan Adcock pun bermaksud membunuh Martin Swaysek dan teman-temannya sebelum tim pemadam kebakaran menjadi korban rencana jahat Martin Swaysek. Di saat mereka bertiga masih sibuk berdebat, tiba-tiba lantai di mana mereka berdiri retak dan akan segera runtuh. Mereka bertiga pun berhamburan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Di saat Stephen dan Brian berusaha untuk keluar dari kepungan api yang semakin membesar, tiba-tiba Adcock menyerang Brian hingga tersungkur. Saat Adcock berhadapan dengan Stephen, dia bersedia mengalah asal Stephen percaya dan mau membantu dia menyingkirkan Martin Swaysek dan kawan-kawan. Stephen setuju dengan permintaan Adcock, tetapi tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat mereka berdua harus bergelantungan demi keselamatan mereka sendiri. Namun akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam kobaran api. Stephen terluka parah, sementara Adcock hilang entah kemana. Brian pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan api demi menyelamatkan kakaknya. Namun akhirnya Stephen meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dengan berbekal pengakuan dari Adcock, Rimkel pun makin yakin bahwa Martin Swaysek adalah otak konspirasi bisnis dengan mengusulkan pengurangan anggaran dinas pemadam kebakaran sehingga mereka tidak bisa bekerja secara optimal. Dengan menggunakan perusahaan fiktif, dia berusaha untuk cuci tangan supaya bisa mencalonkan diri sebagai wali kota Chicago. Namun upayanya digagalkan Rimkel dan Brian. Karir politiknya pun tamat. Sementara Adcock tidak diketahui keberadaannya. Dengan meninggalnya Stephen dan hilangnya Adcock, kini Brian melanjutkan karirnya sebagai petugas pemadam kebakaran kota Chicago.
Dibuang sayang. 1. Film ini menjadi film tentang para petugas pemadam kebakaran yang paling banyak ditonton. Hal ini bisa jadi karena film ini sangat baik dalam menggambarkan bagaimana sebuah kebakaran terjadi. Api seakan-akan menjelma menjadi aktor utama dalam film ini. Bahkan kadang-kadang bisa tampak begitu indah. Di situs imdb.com, film ini mendapat rating 6,7 dari maksimal 10. Sedangkan situs Rotten Tomatoes memberikan skor 73%. 2. Cerita film ini ditulis oleh Gregory Whedon, yang memang berlatar belakang seorang petugas pemadam kebakaran. Beberapa bagian dari film ini berdasarkan dari pengalaman pribadi yang ditemuinya di lapangan. 3. Tokoh Inspektur Donald Sederimgill yang diperankan oleh Robert De Niro adalah tokoh yang betul-betul ada di dunia nyata, bekerja sebagai penyelidik kebakaran di kota Chicago, bahkan ikut tampil sebagai salah satu figuran pada adegan pesta perpisahan komandan pemadam kebakaran. 4. Apakah backdraft itu? Backdraft adalah istilah di dunia kebakaran yang mungkin agak sulit dimengerti oleh orang awam. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Jika terjadi kebakaran di dalam sebuah ruangan tertutup, api bisa saja mengecil atau redup bukan karena bahan yang terbakar sudah habis, tetapi karena kadar oksigen dalam ruangan tersebut sudah berkurang atau menipis. Kita tahu bahwa api membutuhkan oksigen untuk terus menyala. Meski api sudah mengecil atau redup, tetapi suhu ruangan tersebut masih tinggi atau masih di atas titik bakar. Begitu mendapat suplai oksigen dalam jumlah yang cukup besar, misalnya melalui pintu atau jendela yang terbuka, api tiba-tiba menyala kembali bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dalam beberapa kasus bahkan bisa disertai dengan ledakan. Itulah pengertian backdraft. 5. Di dalam film diceritakan ada zat atau senyawa yang menjadi perhatian utama, yaitu trichloride. Digambarkan senyawa ini memakan logam mangan, dalam arti merusak dan melemahkan sifat logam mangan. Mangan banyak dipakai untuk campuran dalam pembuatan baterai, kawat las, dan aksesoris listrik. Sehingga jika trichloride ini diaplikasikan ke kabel listrik, maka dia akan merusak kabel listrik tersebut. Bisa mengakibatkan korsleting, tetapi tidak langsung menimbulkan kebakaran. Justru dia akan menghambat api yang sedang menjalar. Tetapi jika mendapatkan aliran oksigen yang terjadi adalah sebaliknya. Api akan berkobar sangat besar dan cepat, bahkan bisa disertai dengan ledakan. Anda tidak akan bisa menemukan senyawa trichloride ini di alam bebas, di laboratorium manapun, di pabrik-pabrik bahan kimia, bahkan di jurnal-jurnal ilmiah sekalipun. Karena senyawa trichloride ini adalah senyawa fiktif hasil imajinasi penulis cerita film ini, Gregory Whedon. Sekian dulu bedah film kita kali ini. Semoga terhibur dan syukur-syukur ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Kamera Action.